Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya pekerja migran Indonesia yang berdomisili di negara Hong Kong. Kali ini kita akan membahas tentang berita yang kemarin sempat viral, dan tentu kali ini videonya sangat formal sekali, bahasanya sangat formal sekali biar kalian paham, dan yang pasti video kali ini tidak saya esensikan. Oke, yaitu mengenai kronologi dengan jelas kasus pelecehan seksual PRT Indonesia yang bekerja di negara ini. Putri, umur 29 tahun, PRT asal Indonesia yang kerja di negara ini, untuk pertama kalinya di tahun 2009 si Putri ini bekerja atau berangkat ke negeri beton. Dan tentu sampai saat ini berarti ini adalah majikan kedua, karena majikan yang pertama Mbak Putri ini belum finish kontrak, dan ini adalah bos tentu yang kedua, dan di sini mulai bekerja di bulan Februari 2021 di daerah Yulong sana. Yulong itu adalah banyak banget daerah-daerah yang sangat terpencil ya. Jadi ada yang kota, ada yang sangat terpencil sekali, dan mungkin daerah-daerah seperti itulah yang kejahatan terjadi karena memang ada tempat yang mendukung. Oke, kita lanjut lagi. Dan awal kejadian ini dimulai ketika si bos perempuan meminta si Putri ini untuk memijat bos laki-laki. Dari situ bos laki-lakinya makin melonjak, dan di hari berikutnya ini si bos laki-laki ini mencoba memperkosa si Putri ini atau PRT-nya ini di sofa, karena memang Mbak Putri ini tidurnya di sofa ya, dan Mbak Putri ini tidak ada kamar karena kamarnya cuma satu, berarti majikannya ini majikan yang tidak punya ya. Jadi, dan ini tentu tempatnya adalah sangat terpencil ya. Oke, lanjut lagi. Dan dia mencoba melawan si bosnya ini untuk pertama kalinya. Kejadian ini coba melawan bos laki-lakinya, dan di situ dia sebenarnya ketakutan juga, dan pas kejadian dia tuh pengen pergi. Selepas dia mau diperkosa itu, dia sebenarnya udah pengen pergi, namun dia itu nggak tahu di mana harus mencari bantuan, kemana dia harus mencari bantuan, siapa yang bisa dihubungi. Nah itu adalah katanya si mbaknya. Jadi pemerkosaan ini terjadi ini 2 kali. Yang pertama di bulan-bulan pertama ini adalah 2 kali. Nah yang pertama kejadiannya ini ada jam 3 pagi, kemudian disusul paginya lagi. Jadi di dalam sehari dia diperkosa 2 kali. Nah mbaknya ini mencoba melawan, tapi tetap saja bos laki-lakinya ini sangat kuat. Nah selepas kejadian seperti itu, mbaknya ini minta tidur di luar di atap teras rumah, dan si bosnya sebenarnya nggak kasih, namun akhirnya dia mengizinkan juga dengan memberikan dia kasur dan juga selimut ya. Nah pertanyaan kawan-kawan mungkin banyak banget, waktu pemerkosaan jam 3 pagi itu dan pagi, emang bosnya perempuan ini apakah tidak tahu? Ini pasti ada ya pertanyaan itu ya. Yang kedua, apakah bos perempuan itu di rumah? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah bos itu sengaja membiarkan kejadian si lakinya ini memperkosa si cicenya? Dan ada yang bertanya juga, apakah si bosnya ini, perempuan ini, dikasih obat sehingga tidak mendengar kejadian ya pemerkosaan itu? Nah ini menjadi kejanggalan Rek. Ini juga patut dipertanyakan ya, kok majikannya yang perempuan ini kok tidak melakukan tindakan. Namun yang anehnya, ketika dia tahu si suaminya ini memang agak nakal sama si PRT-nya ini bosnya perempuan ini sepertinya tidak mau tahu, tidak
kayaknya emle itu ya Rek. Pada bulan Maret 2021 si Putri ini mengeluh bahwa dia sakit kepada majikan perempuan, dan akhirnya majikan perempuan ini mengantarkannya ke dokter. Nah, sampai dokter akhirnya ketahuan kalau si Putri ini dalam keadaan hamil. Tentu majikannya pasti menanyakan dengan siapa hamil. Akhirnya si Putri ini ngaku bahwa dia diperkosa oleh bos laki-lakinya. Nah, selepas itu secara otomatis majikan tentu dia tidak mau kalau sampai perbuatannya ini diketahui oleh orang lain, apalagi kalau sampai ini dikasuskan. Akhirnya dia menyuruh si Putri ini menggugurkan kandungan dan mengancam akan mengembalikan ke tanah air. Padahal si Putri ini masih dalam masa-masa potongan karena majikan yang pertama dulu ini belum selesai kontraknya ya Rek. Kontrak kerjanya selama 2 tahun belum selesai. Kemudian dia mencari majikan baru ini dan dia belum membayar si agensi. Nah, jadi hal ini apakah si Putri ini sudah meminta bantuan agensi? Jawabannya adalah sudah. Jadi si Putri ini udah minta bantuan sama agensi yang pertama kali, namun jawaban agensi malah disuruh bertahan. Kemudian dia malah balik diancam sama agensi. Kemudian yang kedua, ini malah disuruh untuk menggugurkan kandungan oleh agensinya. Bahkan tidak boleh melaporkan dan membuat surat pernyataan, tidak boleh melaporkan dan menerima dan harus pulang ke tanah air. Nah, pas itu apakah si Putri ini sudah meminta bantuan sama konsulat kita? Jawabannya juga sudah. Namun sudah SMS, namun tidak direspon oleh KJRI kita. Ya, ini katanya. Nah, hal inilah yang membuat dia ini tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dia tidak libur selama bulan Februari sampai bulan April. Nah, April itulah tanggal 25 April baru dia libur, dan ketika liburnya itu dia langsung lapor ke organisasi. Jadi mbak-mbak, apakah si Putri sama si majikan ini melakukan suka sama suka? Jawabannya adalah tentu tidak. Karena selama dia kerja di situ, selama dia mengalami kekerasan fisik, selama dia mengalami kekerasan pemerkosaan, dia itu sebenarnya sudah curhat sama atau meminta bantuan sama agensi dan juga berusaha untuk minta bantuan sama si KJRI. Namun keduanya ini tidak ada respon, sehingga dia menunggu waktunya libur. Akhirnya tanggal 25 ini libur, 25 April 2021 ini baru libur. Nah, di libur itu dia manfaatkan untuk melapor. Nah, di sini kita tahu lah bahwa sebenarnya dia itu pengen melaporkan, pengen pergi, namun tidak tahu harus kemana. Mungkin karena bosnya di rumah terus, bos lakinya di rumah terus. Jadi sekali lagi, apakah suka sama suka? Dari sini kita tahu bahwa dia sebenarnya sudah memberontak. Sekali lagi, bahwa pelecehan ini membuat si korban ini trauma, Rek. Ya, trauma. Uang pun tidak bisa mengganti ketraumaan si perempuan, karena kasihan lah. Dan Mbak Putri ini walaupun sudah punya anak dan punya suami, tapi bagaimanapun juga namanya pemerkosaan ini adalah pemaksaan hubungan ya, jadi nggak ada yang enak. Jadi tolong bagi mbak-mbak yang mungkin kurang paham, silakan nanti disimak videonya. Bagi kawan mbak-mbak yang mungkin tidak membaca atau mungkin hanya mendengarkan orang lain berbicara, apalagi pembicaraan itu tidak benar, diceritakan bahwa sebenarnya si mbaknya ini sudah berusaha namun ternyata tidak direspon oleh beberapa pihak yang seharusnya membantu. Nah, ini adalah part kedua. Nanti kita akan lanjut ke part ketiga. Tentu sangat penting
untuk kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.